Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jemaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita memasuki puasa kita di hari yang ke-18. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin tepatnya pada 17 Ramadan kita peringati, yaitu peringatan nuzulul Quran. Ini sesungguhnya adalah momentum yang sangat tepat untuk kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah keakraban kita dengan kalamullah? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu dalam studi ulumul Quran, proses nuzulul Quran ini sesungguhnya adalah yang disebut dengan i'lam, yang mana sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau juga menjelaskan terkait dengan proses turunnya Al-Quran, yang mana ada dua fase. Yang fase yang pertama adalah Al-Quran turun, proses i'lam dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah, lalu kemudian dari Baitul Izzah kepada Hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun pada periode pertama, maka turun sekaligus, yang mana dalam bahasa Al-Quran menggunakan anzala. Lalu kemudian pada fase yang kedua, turun secara berangsur-angsur, dalam bahasa Al-Quran menggunakan nazzala. Maka kemudian orang-orang kafir musyrikin Mekah ketika itu selalu mencari-cari kelemahan. Lalu kemudian mereka mempertanyakan, jika Muhammad adalah seorang utusan Allah, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus sebagaimana kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil dan juga Zabur? Mengapa harus diturunkan secara berangsur-angsur? Hal ini terekam di dalam surah Al-Furqan ayat 32.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Yang terjemah maknanya adalah, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah, mengapa tidak diturunkan Al-Quran kepada Muhammad, yaitu dalam konteks, dalam tempo yang sekaligus, yaitu jumlatan wahidah. Jawaban Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak, hal demikian itu agar kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad dengan Al-Quran itu, warattalnahu tartila, dan kami tartilkan Al-Quran itu dengan tartil yang sungguh-sungguh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang menarik di ayat ini, jika kita tadabburi lebih lanjut, maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu dalam konteks tanzil atau nazzala yunazzilu tanzil, yang itu dalam salah satu faedah yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu adalah adanya keterulangan. Maka jika kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita, jika kita ingin hati kita teguh dalam menghadapi apapun kehidupan di dunia ini, maka kita harus sering-sering menuzulkan Al-Quran di dalam diri kita, sehingga Al-Quran itu dibaca tidak hanya sekali dua kali, tapi ada kontinuitas, ada terus menerus, ada keistiqomahan. Disitulah orang yang selalu membaca Al-Quran, bahkan bukan hanya itu lalu kemudian mentadabburinya, bukan hanya itu lalu kemudian mengaplikasikannya, maka inilah insya Allah orang-orang yang disebut oleh hadis Rasulullah sebagai sahibul Quran. Rasulullah dalam salah satu hadis beliau menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada ashabnya. Yang menarik dalam matan hadis ini adalah Rasulullah tidak menyatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqurra'ihi atau liqari'ihi, tapi di sana dikatakan li ashabi. Jika kita lihat di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, salah seorang pakar bahasa yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau menjelaskan makna as-sahib, yang akar katanya adalah sahibah. Ini maknanya adalah yang menemani, atau boleh jadi juga memiliki makna yang memiliki atau pemilik. Maka sesungguhnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir adalah orang-orang yang selalu menemani Al-Quran. Namanya menemani, jika kita rujuk pada makna sahabat, maka sahabat itu tidak hanya datang ketika butuh, tidak hanya datang ketika susah, tapi apapun segala kondisi, termasuk ketika kita sedang bahagia, sedang senang, maka Al-Quran itu selalu bersama kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah sebabnya jika kita lihat dua ayat sebelumnya, sebelum yang menceritakan tentang orang-orang kafir tadi, maka ada ayat yang perlu untuk kita tadabburi, yaitu wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kelak nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang menurut mayoritas mufassirin, ayat ini adalah mengkisahkan kaum yang diadukan oleh Rasulullah, yaitu kaum musyrikin ketika itu yang mereka tidak mau menghiraukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mufassirin kontemporer memberikan makna yang jauh lebih luas dan lebih dalam, bahwa kaum di situ bukan hanya mencakup orang-orang kafir, tetapi boleh jadi yang harus kita waspadai di situ juga termasuk orang-orang yang sudah beriman dan sudah menyatakan keislamannya, namun faktanya dia jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka momen nuzulul Quran ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk kita melihat diri kita masing-masing. Sudah seberapa jauhkah kita akrab dengan kalamullah, mulai dari membacanya,
menghafalkannya, mentadabburinya, dan tentunya mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang atau kaum yang diadukan oleh Rasulullah ini, yang disebut menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori ashabul Quran yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.